Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana Yusuf dari Informatika A1 Angkatan 18. Mungkin maaf sebelumnya kepada Bapak, karena di pengajuan saya mengajukan tentang berjudul Sari Indah bertema transaksi penjualan kapasnya. Tetapi di sini tentang sistem penggajian karyawan. Kita lanjut aja. Kita ke deskripsi aplikasi ya. Di sini saya mengambil contoh dari perusahaan yang bergerak di industri kapas dan mengambil tema mengenai sistem penggajian karyawan. Kemudian aplikasi ini digunakan untuk perusahaan untuk menghitung gaji karyawan sesuai dengan rekap absensi dan juga jabatan dari karyawan tersebut. Kita lanjut aja ke proses bisnisnya seperti apa. Di sini proses bisnisnya itu pertama karyawan melakukan absensi dengan fingerprint, kemudian HRD menerima atau melakukan rekap absensi karyawan, kemudian rekap absensi karyawan tersebut diserahkan kepada bagian keuangan, kemudian bagian keuangan menerima rekap absensi, mengecek gaji pokok, tunjangan, bonus di data karyawan, kemudian bagian keuangan atau finance juga mengecek rekap keterlambatan, melakukan perhitungan gaji, menambahkan potongan BPJS, membuat laporan rekap gaji karyawan. Setelah itu menyerahkan laporan rekap tersebut ke manajer finance atau ke manajer keuangan. Kemudian manajer keuangan menerima laporan rekap gaji karyawan tersebut, mengecek laporan rekap gaji karyawan tersebut apakah salah atau benar. Jika mana salah, maka kita kembali lagi ke bagian keuangan. Di bagian keuangan itu membuat rekap gaji karyawan, diserahkan lagi kepada bagian finance. Jika sudah benar, maka laporan rekap gaji tersebut diserahkan ke direktur. Direktur menerima laporan rekap gaji karyawan untuk disetujui. Kemudian mengembalikan laporan rekap gaji tersebut ke bagian keuangan. Bagian keuangan menerima rekap gaji yang sudah disetujui. Setelah itu, bagian keuangan melakukan dua hal. Yang pertama, melakukan pembayaran gaji, kemudian membuat slip gaji. Di dalam membuat slip gaji juga bagian keuangan itu membuat dua hal. Yang pertama, mengarsipkan slip gaji rangkap kedua, slip gaji tersebut. Kemudian yang kedua, menyerahkan slip gaji rangkap ke-1 ke HRD. Kemudian HRD menyerahkan slip gaji rangkap ke-1 ke masing-masing karyawan. Kemudian si karyawan menerima slip gaji rangkap ke-1. Untuk proses bisnisnya ya seperti itu. Lanjut ke bagian use case. Karena di sini banyak aktor, jadi bingung juga gitu. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa dari tabel tersebut karena sebagian besar dari ini tuh hampir use case-nya itu hampir sama gitu ya. Seperti misalnya bagian manajer finance dan juga direktur hampir sama, yaitu menerima laporan. Kita jelaskan dari manajer finance. Yang pertama, manajer finance bisa melakukan login. Maka bila mana melakukan login, maka harus secara tidak langsung harus memasukkan username dan juga password. Kemudian manajer finance juga bisa mengakses menu laporan. Di menu mengakses menu laporan, kita bisa melihat atau extend itu kita bisa melihat, anggap saja seperti itu, melihat dan mencetak laporan rekap absensi. Kita juga bisa melihat dan mencetak rekap laporan gaji, kita bisa melihat laporan jurnal. Kemudian dalam mengakses menu bantuan, kita bisa melakukan ganti password dan juga melakukan backup data. Kemudian kita bisa melakukan logout juga. Di direktur juga hampir usage-nya hampir sama atau fungsi-fungsinya sama. Kita login, kita harus masukkan password atau username. Laporan hampir sama, garis besarnya hampir sama. Yang berbeda tuh di bagian HRD dan juga finance. Seperti misalnya dalam use case mengakses menu master, di sini hak aksesnya berbeda-beda tiap aktor gitu ya. Kan di sini di dalam HRD kita bisa mengakses menu master. Di dalamnya bila mana kita mengakses menu master, maka kita bisa mengolah data karyawan dan juga mengelola data jabatan. Hak akses untuk menu master hanya diberikan untuk HRD, tidak bisa melakukan
dilakukan oleh aktor lain. Seperti itu. Di dalam HRD juga kita bisa mengakses menu absensi. Di dalam menu absensi kita bisa melakukan mengolah data absensi, kemudian mengolah rekap absensi. Setelah itu HRD juga bisa melihat dan mencetak laporan rekap absensi. Untuk sisanya itu hampir sama. Kita melogin, akses menu bantuan, melakukan logout. Kemudian di bagian finance juga di sini ada yang berbeda. Hak akses untuk menu penggajian. Di sini bagian finance bisa mengakses menu penggajian. Di dalam menu penggajian itu kita bisa melakukan mengolah data potongan, melakukan perhitungan gaji, mengolah jurnal, dan juga mencetak slip gaji. Kemudian di mana slip gaji tersebut diserahkan kepada manajer finance gitu ya, seperti itu. Untuk use case ya seperti itu. Kita lanjut ke bagian activity diagram. Untuk activity diagram di sini kita membuat pernotasi use case ya. Tapi cukup banyak ya. Jadi saya hanya bisa menjelaskan beberapa activity diagram. Seperti yang pertama kita jelaskan tentang mengenai login. Pengguna ya. Pertama pengguna di sini melakukan login, di mana login tersebut menginput username dan password. Kemudian sistem memvalidasi username dan password tersebut, apakah valid atau tidak valid. Bila mana tidak valid, maka tampil pesan username dan password salah. Kemudian melakukan ke login kembali. Bila mana valid, maka masuk ke menu utama. Kemudian activity diagram login, stop, berhenti gitu ya. Kita lanjut ke diagram karyawan ya. Di sini HRD melakukan atau memilih data karyawan di menu master. Kemudian sistem menampilkan prompt menu data karyawan. Kemudian HRD juga bisa memilih antara klik tombol tambah atau klik tombol cari. Bila mana klik tombol tambah, maka si HRD menginput nama karyawan, jenis karyawan, jenis kelamin, tanggal lahir, status, agama, alamat, telepon, dan juga tahun masuk. Kemudian di dalam menu tambah juga kita ada dua opsi, yaitu kita akan batal menginput atau kita simpan inputan tersebut. Bila mana misal di sini batal ke input ya, maka data karyawan tidak tersimpan. Bila mana pilih tombol simpan, maka data karyawan tersimpan. Pada akhirnya bila mana kita pilih cari lagi, bila kita pilih cari, maka akan memasukkan ID karyawan, kemudian menampilkan data karyawan yang dicari. Kemudian kemudian kita bisa melakukan, bila mana kita udah menampilkan data karyawan tersebut, ada dua opsi, yaitu pilih tombol edit atau pilih tombol hapus. Bila mana hapus, maka data karyawan tersebut terhapus. Bila mana diedit, maka kita akan mengedit data karyawan. Kemudian bila mana kita pilih tombol update, maka data tersebut terupdate. Pada akhirnya semua proses tersebut akan berakhir bila mana kita sudah melakukannya gitu ya. Kemudian sebagian besarnya bersama, proses tersebut di stop setiap fungsi gitu ya. Sebagian besarnya bersama. Mungkin kalian bisa mengunduh PPT-nya aja. Mungkin kita lanjut ke sequence diagram pengajian aja. Di sini saya hanya menjelaskan tentang sequence diagram penggajian di bagian keuangan. Jadi bagian keuangan atau finance memilih perhitungan gaji, maka masuk ke menu penggajian. Kemudian akan menampilkan sub menu perhitungan gaji, atau kita menambahkan data atau menambahkan perhitungan gaji baru gitu ya. Setelah itu kita mengisi prompt perhitungan gaji nih. Setelah itu get ID karyawan tuh kita mengambil ID atau data dari tabel karyawan. Kemudian kita juga mengambil data dari jabatan. Kemudian kita mengambil data dari ID potongannya. Setelah itu
kita masukkan nomor slipnya, kita pilih atau masukkan set nomor slip, tanggal gaji, jumlah masuk, jumlah terlambat, kemudian juga uang makannya berapa. Setelah itu kita akan menampilkan perhitungan dari semua yang sudah kita pilih atau kita inputkan tadi. Kita tampilkan total gaji bersih tersebut dihitung. Kita juga bisa menyimpan data tersebut. Setelah itu proses tersebut beres atau kita keluar dari proses tersebut. Seperti itu sequence diagramnya. Lanjut ke kelas diagram. Pertama, tabelnya ada, kita jelaskan dari yang pertama username, password, kemudian metodenya melakukan login, melakukan verifikasi login, juga bisa mengganti password. Kita bisa lihat karyawan, ID karyawan, nama karyawan, kemudian jenisnya parcar, kemudian tanggal lahir, date. Di sini tuh kita bisa melakukan bisa menampilkan data karyawan atau karyawan tabel, menambahkan data karyawan baru, mengedit data karyawan, menghapus data karyawan. Di jabatan juga sama. Kemudian di sini bisa lihat ID jabatan, kemudian ID karyawan itu kita mengambil data dari di sini harusnya ada tambahan satu, tapi di sini ini ada satu lagi. Kemudian jabatan tabel, kemudian di sini tuh kita melihat data jabatan, menginput jabatan, mengupdate jabatan, juga menghapus. Kemudian kita bisa lihat di tabel gaji, nomor slip, ID karyawan, ID jabatan, ID potongan. ID karyawannya diambil dari sini, kemudian ID jabatannya dari sini, ID potongannya dari sini, dan juga udah seperti itu. Di sini kita bisa menambahkan gaji baru, mengupdate gaji, menghapus gaji, kemudian kita bisa melihat atau mencetak laporan gaji dan juga mencetak gajinya gitu ya. Cetak laporan gaji. Di jurnal juga hampir sama. Jurnal itu mengambil dari nomor slip gaji, tanggal, keterangan, kode, nama akunnya, debit, kredit, totalnya, saldonya gitu ya. Sini kita bisa mencetak dan juga menambahkan, mengupdate, menghapus data jurnal gitu ya. Untuk data absensi di sini kita hanya bisa mencetak laporan absensi gitu ya. Lanjut ke deployment diagram. Di sini deployment diagramnya menggunakan database server dan juga satu klien gitu, misalnya contohnya di sini ini tuh adalah database-nya. Di sini tuh yang memberikan akses, yang mengatur akses database tersebut atau yang mengatur database gitu ya. Kemudian untuk menghubungkan ke PC di sini menggunakan LAN dengan spesifikasi seperti ini, database-nya seperti ini spesifikasinya, kliennya seperti ini spesifikasinya. Kemudian untuk mengaturnya, klien PC menggunakan Microsoft Visual PB. Mungkin seperti ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila mana banyak kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.